Baik, kita akan belajar seri yang baru. Pelajaran seri yang baru. Ini mengenai nama Yesus. Recording in progress. Mengenai nama Yesus. Terakhir kita bicara tentang Sion kan? Sion maknanya apa? Secara sejarahnya apa yang terjadi di sana. Pada akhirnya Sion itu di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan akhir zaman berbicara tentang wilayah orang yang beriman itu, wilayah Tuhan itu diperluas. Kita semua akan menyambut Yesus sebagai Raja segala raja. Raja segala raja. Makanya segala raja di sini bicara tentang siapa? Bukan tentang orang yang lain, tetapi kita semua. Kita semua akan memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus, dan kita semua akan menjadi Sion secara rohani. Kenapa? Karena di Sion pengajaran akan Tuhan itu akan disampaikan terus. Makanya kita harus mengisi diri kita dengan firman Tuhan, dengan pemahaman firman Tuhan yang benar, sehingga kita bisa sampaikan kepada orang lain, sehingga Sion itu makin diperluas. Ini ya, jadi bisa mengerti kenapa kita perlu berbicara tentang Sion. Nah, bicara mengenai Sion, bicara mengenai Yesus, Raja Sion. Ada sebutan yang Yesus gunakan yang menunjuk kepada dirinya. Dan selama 4 pertemuan ke depan, kita akan melihat satu persatu tentang nama-nama dari Yesus ini. Kenapa? Lewat nama-nama Yesus kita akan bisa mengenal seperti apa Yesus, bagaimana dia bekerja, apa kehendak dia, apa harapan dia untuk kita semua. Dengan demikian kita akan memperoleh kekuatan. Baik, mari kita lihat mengenai yang pertama, itu adalah nama Yesus. Nama Yesus. Nama, kalau kita lihat ini mewakili karakter seseorang atau suatu makhluk, ya. Di dalam nama itu adalah suatu identitas. Di dalam nama itu ada suatu tujuan atau ada suatu pekerjaan, ada suatu harapan di dalam sebuah nama. Jadi Yesus itu sangat besar sosoknya. Dalam artian apa? Dalam artian Yesus itu Tuhan, dia itu Allah, dia sangat luar biasa. Kalau mau diekspresikan itu agak sulit untuk mengekspresikan. Itu sebabnya Yesus menggunakan nama-nama untuk mengekspresikan dirinya. Ya, mengekspresikan dirinya. Yang pertama kita lihat arti nama Yesus. Dalam bahasa Ibrani, kalau kita lihat itu adalah Yehoshua atau Yesua, Yehoshua atau Yesua. Ini kita teringat kepada Yosua, betul ya? Yosua. Ini memiliki arti Yehova atau Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Bahasa Yunaninya itu Yesu ya, atau Yesus. Ini bahasa Yunaninya. Memiliki makna yang sama. Tuhan menyelamatkan. Mari kita lihat Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayatnya yang ke-21 dikatakan bagaimana? Disebutkan begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini arti nama Yesus. Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa umatnya. Nah, jadi siapakah Yesus itu? Itu adalah sosok atau orang yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Sehingga di dalam nama Yesus di sini ada makna penebusan. Berarti apa? Ada pekerjaan yang Yesus lakukan. Apa pekerjaan yang Yesus lakukan? Itu adalah hal menebus, membayar, menyelamatkan dengan membayar harga.
atau tebusan. Gitu ya. Makanya dari nama Yesus langsung ketahuan. Oh, dia akan menjalankan pekerjaan penebusan. Nah, uniknya dikatakan bahwa Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi bukan dosa Yesus sendiri, tetapi dosa manusia. Dosa kita semua yang dipikul oleh Yesus. Maka ketika kita lihat nama Yesus, di dalam nama Yesus kita bisa tahu bahwa dia datang untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Dia datang untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Ini luar biasa. Makanya kalau kita dengar-dengar lagu gitu ya, Yesus nama yang indah, gitu ya. Yesus itu nama yang indah. Kalau ada lagunya Hillsong itu, what a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ our King. Nah, beautiful name, nama yang indah, betul ya? Indah bagi kita semua. Kenapa? Karena dia menyelesaikan masalah dosa kita. Makanya dibilang indah. Matius 20 ayat 28 dikatakan, anak manusia datang untuk bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan ya, untuk banyak orang. Maka nama Yesus itu berhubungan dengan penebusan dari dosa. Penebusan dari dosa. Jadi ketika kita berdoa kepada Bapa, terus kita akhiri di dalam nama Yesus, artinya apa? Artinya di dalam nama Yesus kita disucikan. Kita diampuni dosanya. Seperti ini. Jadi itu arti nama Yesus. Kemudian muncul pertanyaan, kapan nama ini diberikan? Kapan nama ini diberikan? Nah, berbeda dengan pada umumnya, biasanya itu anak tradisi Yahudi ya. Tradisi Yahudi itu harus tunggu sampai anak itu disunat baru diberikan nama. Ini tradisi orang Yahudi. Disunat baru diberikan nama. Tetapi Yesus diberikan namanya, bahkan Maria belum mengandung. Belum mengandung. Belum terbentuk di dalam kandungan bayi ini. Lukas 2 ayat 21 dikatakan, ketika genap 8 hari, sini. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, kan Lukas 1 ayat 31, malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria, engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Yesus. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus dia adalah pre-existence. Pre-existence. Artinya apa? Keberadaannya itu sudah ada sebelumnya. Keberadaannya sudah ada sebelumnya. Ya, kita ada karena apa? Ya, memang sudah dikandung ya, oleh ibu kita, sudah melahirkan, makanya keberadaannya sudah nyata. Tetapi Yesus itu adalah pre-existence. Keberadaannya sudah ada sebelumnya. Sudah ada. Ya. Jadi Yesus bukan manusia biasa. Yesus bukanlah manusia biasa. Pada akhirnya ini meneguhkan iman kita. Gitu ya. Meneguhkan iman kita. Kolose 1 ayat 15 dikatakan Yesus adalah yang pertama lahir dari semua ciptaan. Maksudnya apa? Bukan itu dia dilahirkan, bukan. Tetapi ekspresi Rasul Paulus di Kolose 1 ayat 15 adalah dia sudah ada sebelum semua diciptakan. Kolose 1 ayat 17. Coba kita lihat ayat ini ya. Kolose 1, kita lihat ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 bilang begini. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat yang ke-17 dikatakan begini. Ia ada lebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya. Maka
kita bisa melihat juga contoh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu lahir 6 bulan lebih awal. Tetapi kalau kita lihat kesaksian Yohanes Pembaptis di Yohanes 1 ayat 30, Yohanes bilang bahwa apa? Dia sudah ada. Dia sudah ada sebelum aku. Ya. Sudah ada sebelum aku. Makanya Yohanes bisa memahami hal ini karena Yohanes bisa melihat dan bisa menyadari bahwa Yesus itu sudah ada. Yesus itu adalah Tuhan, dialah Mesias. Ya. Nah, kapan namanya disebutkan tadi? Ya, tadi saya bilang pas disunat, setelah disunat. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi setelah lahir nggak boleh kasih nama, nggak boleh disebutkan namanya. Setelah disunat pada hari ke-8 dia disunat, baru dipanggil, disebut namanya. Ya, disebut namanya. Seperti ini. Ya. Kalau kita lihat sunat, ya sunat kan menjadi pertanyaan, kenapa mesti tunggu 8 hari? Kenapa harus tunggu sunat dulu baru nama Yesus itu disebutkan? Sunat itu merupakan suatu tanda, suatu tradisi dari orang Yahudi untuk membedakan mereka sebagai umat Tuhan. Membedakan mereka sebagai umat Tuhan, umat perjanjian. Dipisahkan dari orang kafir. Kejadian 17 ada itu. Ini merupakan suatu perjanjian. Ya. Kejadian 17 ayat 10 sampai 12. Dikatakan ini adalah perjanjianku, perjanjian Tuhan. Yaitu apa? Setiap laki-laki harus disunat. Bahkan apa? Bahkan kalau ada orang asing ingin masuk ke dalam umat perjanjian, ke dalam jemaat Tuhan, ia harus disunat dulu. Ini hari Rabu, tadi malam saya baru khotbahkan. Bagaimana? Apa syaratnya menjadi jemaah Allah, jemaah Tuhan? Siapa yang disebut sebagai orang yang boleh masuk, siapa yang nggak boleh? Gitu ya. Nah, nanti Ibu bisa lihat di GPBSI Jakarta di YouTube gitu ya. Jadi orang kafir jika mereka ingin masuk ke dalam jemaat Tuhan, masuk sebagai umat perjanjian, mereka harus disunat juga. Harus disunat. Nah, imamat, referensi lainnya, imamat 12 ayat 3. 12 ayat 3. Jadi, hari ke-8 harus disunat. Kalau kita lihat Tuhan memiliki makna, memiliki tujuan. Kenapa? Kenapa harus hari yang ke-8? Kenapa harus hari yang ke-8? Kenapa harus disunat? Ya, semua ada maknanya. Sebenarnya Yesus itu tidak perlu disunat. Ya, kenapa? Karena Yesus tidak ada dosa. Sunat, ya, dengan melakukan sunat, berarti seseorang itu mengakui bahwa mereka adalah orang yang berdosa dan perlu Tuhan sebagai juru selamat. Ini sama konsepnya seperti baptisan. Sama. Tetapi kalau kita lihat, Yesus tidak berdosa kan? Jadi buat apa dia dibaptis? Buat apa dia dibaptis? Kenapa Yesus yang tidak ada dosa perlu dibaptis? Ya. Ya, kita lihat beberapa alasannya. Yang pertama, Yesus ingin menyelamatkan orang yang berdosa. Untuk lakukan itu, dia harus turun ke tingkatan orang berdosa. Sekali lagi, untuk menyelamatkan orang berdosa, Yesus harus turun ke tingkatan orang berdosa. Ibrani 2 ayat 17 dikatakan begini. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Sini. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi untuk menyelamatkan orang yang berdosa, Yesus perlu turun ke tingkatan orang yang berdosa. Makanya dia menerima sunat. Gitu ya. Kemudian, alasan yang berikutnya,
untuk menyelamatkan kita atau membebaskan kita. Ini mungkin lebih tepatnya membebaskan kita dari kuasa hukum Taurat. Yesus harus berada di bawah kuasa dosa. Sekali lagi, untuk bebaskan kita dari hukum Taurat, dari kuasa hukum Taurat, maka Yesus harus berada di bawah kuasa dosa. Nah, sunat ini kan salah satu hukum Taurat. Salah satu hukum Taurat. Yesus bisa saja lewatkan mengenai hal ini, tetapi untuk bisa menyelamatkan umat manusia, Yesus harus taat atau tunduk di bawah kuasa hukum Taurat. Contohnya, ya, kalau misalnya saya sedang berenang dan tenggelam, apakah saya akan selamat dengan hanya mendengar orang-orang bilang, oh keluar dari situ bahaya, keluar dari situ bahaya, aduh nanti mati tenggelam, ayo keluar, ayo keluar. Saya selamat nggak? Saya nggak bisa berenang. Nggak bisa. Ibu-ibu harus bantu saya, harus nyemplung juga ke air kan? Harus berenang untuk selamatkan saya. Nah, sama seperti itu. Yesus dia harus masuk ke dunia, masuk ke dalam komunitas orang Yahudi yang taat di bawah kuasa hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, seperti ini. Jadi, Yesus diutus untuk menebus kita. Yesus takluk kepada hukum Taurat. Supaya apa? Supaya kita semua diterima sebagai anak-anak Allah. Artinya apa? Artinya Yesus menyelesaikan hukum Taurat itu. Yesus menyelesaikan hukum Taurat itu. Makanya Yesus menjalankan sunat, dan ketika kita katakan Yesus, ini nama yang sangat berharga. Artinya apa? Yesus, oh kita telah diselamatkan lewat penebusan Yesus Kristus. Seperti ini, gitu ya. Makanya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena satu nama yang berharga ini, nama Yesus. Sekarang, apa hubungan nama Yesus dengan akhir zaman? Apa hubungan nama Yesus dengan akhir zaman? Kalau kita lihat di kitab Wahyu, barang siapa menang, dikatakan bahwa barang siapa menang akan menerima nama baru. Ya, nama baru. Coba kita lihat dulu untuk memahami hal ini. Kita perlu paham satu hal begini. Yesus ketika dia datang pertama kali, dia datang untuk menyelesaikan masalah dosa. Untuk menyelesaikan masalah dosa ini, darah harus dicurahkan. Makanya nama yang dia terima itu adalah nama Yesus. Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi kedatangan Yesus pertama kali ada hubungan dengan penyelesaian masalah dosa. Tetapi kitab Ibrani katakan apa? Kitab Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Nah, apa sini? Tanpa menanggung dosa. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Makanya Yesus datang untuk mencari orang yang percaya. Orang yang menantikan dia, bukan untuk mencari orang berdosa. Banyak orang salah paham mengenai hal ini. Bahwa kasih Allah itu akan selama-lamanya bagi orang yang berdosa. Artinya apa? Oh ya, saya berdosa aja, nanti ketika Tuhan datang tinggal bertobat kan? Nggak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang terjadi apa? Ketika Yesus datang kembali lagi, dia tidak akan menanggung dosa. Tidak akan menanggung dosa. Itu sebabnya ya, nama Yesus pun ketika datang kembali sudah bukan nama Yesus lagi. Sudah bukan nama Yesus lagi. Kenapa? Karena nama berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan kan?
Yesus datang pertama kali, dia namanya Yesus. Maka Yesus melaksanakan pekerjaan penebusan, menyelesaikan masalah dosa. Itu nama Yesus ada hubungannya dengan penyelesaian masalah dosa. Tetapi ketika Tuhan datang kembali, sudah tidak akan ada lagi hubungan dengan dosa. Maka namanya adalah nama yang baru. Nah, ini nama yang baru. Wahyu, coba kita lihat. Wahyu 2 ayat 17. Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Di sini ada nama baru katanya. Nama baru. Nama baru. Kalau kita lihat batu putih, di batu putih itu di zaman dulu gitu ya, ada kebiasaan begini. Dalam pengadilan, orang yang menang itu dikasih batu putih. Orang yang menang dikasih batu putih. Nah, jadi bagi mereka yang menang di hari akhir, di akhir zaman, mereka yang menang akan tertulis nama yang baru katanya. Ada nama baru. Coba kita lihat lagi Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang ya akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Namaku yang baru. Jadi Yesus akan datang kembali dengan nama yang baru. Tidak ada yang tahu. Tetapi bagi mereka yang menang, mereka yang akan tahu. Mereka yang akan menerima nama yang baru ini. Wahyu 19 ayat 12. Wahyu 19 ayat 12 dikatakan, dan matanya, ini bicara mengenai Tuhan ya, matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ada nama katanya. Suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Artinya apa Ibu? Artinya ketika kita menang atas dunia ini, pada akhirnya kita akan mendapatkan nama yang baru. Nama Tuhan yang baru akan dipercayakan kepada kita. Hanya yang menerima yang tahu namanya. Hanya yang menerima yang tahu namanya. Makanya Wahyu 19 ayat 12 kita bisa melihat ada beberapa sebutan bagi Tuhan yang datang kembali. Tuhan yang datang kembali. Coba kita lihat Wahyu 19 ayat yang ke-11. Wahyu 19 ayat 11. Ayat 11 dikatakan begini. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah, dikatakan yang setia dan yang benar. Yang setia dan yang benar. Ini menunjuk kepada Tuhan yang datang kembali kan? Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali. Dia disebut sebagai yang setia, kemudian yang benar. Ayat 13 bilang apa? Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Jadi nama Tuhan yang datang kembali dikatakan adalah Firman Allah. Dia yang setia dan yang benar, dia adalah Firman Allah. Yohanes 1 ayat 1, kalau kita lihat, Yesus kembali kepada
dasarnya Yesus itu apa? Intisarinya Yesus itu apa? Itu adalah firman. Ya, firman. Yesus dia adalah firman Tuhan. Firman yang menjelma menjadi manusia kan? Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Ya. Maka kalau kita lihat di dalam kedatangan Tuhan kembali dikatakan bahwa Tuhan akan mengaruniakan nama yang baru kepada kita semua yang menang. Nah, untuk menerima nama Yesus yang baru, kita harus apa? Harus setia, harus benar. Harus layak dipercaya. Ya, dipercaya. Seperti ini. Jadi, karena kedatangan Tuhan yang kedua itu, dia akan datang dengan berbagai nama, salah satunya namanya adalah firman Tuhan. Nah, berarti kita harus rajin membaca firman Tuhan, rajin baca Alkitab. Pada akhirnya, kuasa di dalam nama Yesus ini ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Kalau kita lihat ya, lihat beberapa kuasa dari nama Yesus ini seperti apa. Yang pertama itu berkuasa, nama Yesus berkuasa menghapus dosa. Menghapus dosa. Kita sudah baca Matius 1 ayat 21. Kita lihat Markus 2 ayat 10. Markus 2 ayat 10 dikatakan bahwa tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Mengampuni dosa. Kalau kita baca ayat yang ke-11, Yesus lanjut. Dosamu sudah diampuni. Nah ini. Jadi hari ini dosa kita diampuni di dalam nama Yesus. Dengan nama Yesus. Jadi nama Yesus yang pertama berkuasa menghapuskan dosa. Yang kedua, nama Yesus berkuasa mengusir setan. Ya, mengusir setan. Orang yang kerasukan setan itu ya bukan suara orang itu, tetapi suara setan, gitu ya. Nggak tidur, ke sana ke sini, ya nggak pakai baju. Nah, tetapi orang yang kerasukan setan ini ketika bertemu dengan Yesus mengusir setan. Pada akhirnya orang yang kerasukan itu menjadi sembuh. Makanya ketika kita ketemu dengan orang yang kerasukan setan, kita usir setan itu di dalam nama Yesus. Maka setannya akan keluar. Ya, kita perlu memiliki iman yang seperti itu. Ya, tapi kalau kita perhatikan, saya kan lemah. Bagaimana mungkin saya bisa mengusir setan? Saya kan hanya jemaat biasa saja. Mana mungkin bisa? Kita mungkin nggak bisa, tetapi nama Yesus yang bisa. Nama Yesus yang bisa. Kita nggak bisa, tapi nama Yesus. Nama yang berkuasa. Pada akhirnya setannya akan keluar. Markus 16 ayat yang ke-17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, katanya. Akan mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus maksudnya. Kemudian kisah para Rasul 16 ayat 18. Kisah para Rasul 16 ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan menyuruh kepada roh itu, demi nama Yesus. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, jadi nama Yesus berkuasa untuk mengusir setan. Yang ketiga, nama Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Untuk menyembuhkan. Pendeta senior kami mengajarkan begini, kalau misalnya ada sakit, letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit dan berdoalah sungguh-sungguh, ya, bertobat, berdoa sungguh-sungguh, minta supaya tangan kita, ya, kita dengan iman kita berdoa, kiranya tangan Yesus yang menjamah dan menyembuhkan, maka mujizat akan terjadi. Seperti itu. Markus 16 ayat 18 dikatakan begini. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
Kisah. Ya. Ini kita sudah baca tadi. Kisah 16 ayat 18. Jadi di dalam nama Yesus pada akhirnya bisa sembuh. Oke, bisa sembuh. Yang keempat, nama Yesus itu berkuasa untuk menerima dan menjawab doa. Ya, menerima dan menjawab doa. Nah, Yohanes kalau kita lihat Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ayat 24. Dikatakan apa? Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya. Supaya penuhlah sukacitamu. Makanya kita berdoa kepada siapa? Kita memohon kepada Bapa katanya. Makanya ketika kita berdoa itu Yesus nggak mengajarkan berdoa kepadaku, bukan. Jadi berdoalah kepada Bapa di dalam namaku katanya. Berdoa kepada apa? Dalam nama Yesus. Maka ada jaminan jawaban doa kita. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Seperti ini. Ya. Nah, jadi kita perlu ingat bahwa Tuhan ingin menjawab doa kita. Sama seperti anak-anak kita. Menanyakan sesuatu kepada kita. Meminta sesuatu kepada orang tua. Apa untungnya orang tua itu berlambat-lambat untuk menjawab dia? Betul ya? Orang tua pasti akan menjawab sesuai dengan apa yang baik untuk anaknya. Sama seperti itu. Tuhan kita mendengar dan menjawab doa kita. Menjawab jawaban yang tepat, yang baik untuk kita. Ya, bukan sesuai apa yang kita pikirkan, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kelima, di dalam nama Yesus ada kuasa untuk kehadiran Yesus. Untuk ada kehadiran Yesus. Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ketika kita bersekutu seperti sekarang ini kita belajar Alkitab, kita memohon supaya Tuhan hadir. Yesus pun hadir bersama dengan kita saat ini. Amin. Amin. Jangan lupa mengenal ini. Ketika keluarga kita atau kita dengan anak kita dengan suami sementara berdoa, hanya berdoa aja, ataupun itu dengan satu keluarga, percayalah Yesus hadir di situ. Karena apa? Kita berkumpul di dalam nama Yesus, Yesus ada di situ. Luar biasa ya. Kalau presiden hadir di rumah kita gimana coba? Luar biasa ya. Lebih lagi Tuhan yang menciptakan presiden itu. Nah, kita perlu melatih iman kita seperti ini. Yakobus 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6 juga ayat yang ke-8 ya, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-5 dikatakan begini. Dan tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang katanya. Jadi kita meminta kepada Tuhan itu jangan bimbang. Tuhan jawab nggak ya? Aduh gimana ya? Tetapi berdoalah dengan kesungguhan, dengan iman yang menantikan Tuhan. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendoa hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, jadi pada hari ini kiranya kita bisa menjalankan kehidupan kita itu dengan membawa nama Yesus. Kenapa? Karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Ada kuasa. Ketika kita meminta kepada Bapa dalam iman, doa apa saja kita doakan di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan membukakan jalan bagi kita.
Dan Tuhan akan membuat kita berhasil. Bahkan anak-anak kita, keluarga kita, sekolah mereka, semuanya bisa berhasil. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita selalu membawa nama Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Amin.